syukur atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas segala kesehatan, atas segala berkat, atas segala perlindungan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga kami pada pagi hari ini dapat melakukan ibadah meskipun secara live Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak akan pernah menghalangi kami Tuhan. Sebelum kami masuk lebih dalam hadirat Tuhan, layakkan kami para hamba-hamba-Mu, layakkan kami para pemain musik, layakkan kami tim praise and worship, terlebih layakkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tutup kudus kami dengan kuasa daripada Tuhan, sehingga pada hari ini kami benar-benar layak di hadapan Tuhan. Kami benar-benar layak untuk dapat mengambil tangga kemuliaan Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, jika pada hari ini kami tahu keadaan negara kami tidak baik, namun kami percaya Kau akan terus berikan kekuatan kepada kami, Kau akan terus berjalan bersama kami, bahkan Kau akan berjalan di depan kami, dan kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus segala sakit penyakit tidak akan mampu menjamah kami, dan segala sakit penyakit tidak akan mampu menyentuh tubuh kami Tuhan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Kau akan terus menjaga kami dan Kau akan melindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami saat ini juga berdoa bagi seluruh jemaat GBI Rock Juanda Tuhan yang berada di rumah masing-masing, yang juga melaksanakan ibadah secara live Tuhan. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan tak kurang panjang, tangan Tuhan tidak akan pernah terbatas oleh apapun dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya meskipun kami saat ini melakukan ibadah secara live Tuhan, tapi di dalam nama Tuhan Yesus rahmat Tuhan tetap nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jika ada kuasa-kuasa yang akan mengganggu dari ibadah kami, kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Kau, kuasa-kuasa yang berasal daripada si jahat, kami saat ini bersatu hati kami satukan suara kami tangkap di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan saja, kuasa Tuhan saja, dan hanya kuasa Tuhan saja yang dapat benar-benar kami rasakan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi dengan mengucap di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin.
sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas oleh apapun. Kuasa-Mu tak terbatas oleh apapun yang terjadi di muka bumi ini Tuhan. Bahkan saat kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami. Keadaanmu saat ini, tak peduli keadaan fisikmu saat ini, entah engkau yang sakit, entah engkau yang mengalami ekonomi yang sulit, bahkan engkau mengalami saat ini tekanan yang luar biasa. Mari saat ini bisa sama-sama menghampiri Tuhan kita. Mari kita saat ini sama-sama untuk menghampiri tahta kudus Tuhan. Tuhan mau mendengar perdoa kita saat ini. Kita sama-sama sembah Tuhan kita.
mengakui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tak pernah tertanding oleh apapun. Amin. Mari kita puji lagi ya Tuhan. Dan siapapun kita bergabung dengan Tuhan. Haleluya.
ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, sehingga pada hari ini firman Tuhan yang ditabur benar-benar firman Tuhan yang dapat tumbuh bahkan berbuah dalam hidup kita. Persiapkan hati saudara, sehingga saat ini firman Tuhan benar-benar tertanam dalam hidup kita masing-masing.
dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali bertemu lagi dalam persekutuan ibadah minggu. Pada pagi hari ini kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan masih bisa mempertemukan kita kembali hari ini dalam ibadah minggu bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus akan terus menolong kita dalam segala kondisi apapun, kita akan masih tetap bersekutu bersama dengan Tuhan. Bapak dan Saudara dikasih oleh Tuhan, pada hari ini saya kembali diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah untuk bersatu di dalam doa untuk menemukan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tuhan selalu ada memberikan pertolongan bagi kami. Terima kasih atas kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Kiranya pada minggu ini akan terus Tuhan nyatakan, melimpahkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami, menjaga dan mengayomi setiap kami dimanapun kami berada, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada kami. Saudara-saudara kami yang mengalami dalam kurang sehat karena sakit penyakit yang mereka alami, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyembuhkan setiap mereka, benih-benih penyakit yang dalam diri mereka. Kami percaya, hamba percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan akan kembali menguatkan iman kami. Terima kasih ya Bapa, sehingga melalui iman kami ini ya Bapa, kami boleh membawa iman kami dan menjadi kekuatan, menjadi terang suluh kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Apa yang penuh keterbatasan dalam menyampaikan firman Tuhan, beri hamba kemampuan sehingga hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan kembali merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu tinggal simak. Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Judul perikop ucapan bahagia. Ayat 1, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tema yang saya rindu ingin bagikan hari ini adalah kebahagiaan sejati. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan,
Iya. Saya rindu membagikan bagian ini tentang kebahagiaan sejati. Saudara, Matius pasal 5 sampai pasal 7 adalah dikenal sebagai khotbah di bukit dan merupakan bagian pertama dari blok pengajaran Yesus. Ya. Dalam ucapan bahagia ini diawali dan diakhiri dengan frasa kerajaan sorga, yang berarti kebahagiaan adalah akibat dari kehidupan yang memenuhi karakteristik surgawi. Ya. Yesus sedang mengajarkan pada para murid, ya, dan untuk kita juga, untuk menentukan kebahagiaan sebenarnya tidak menurut karakteristik dunia. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia mengenal kemiskinan jasmani, tetapi tidak mengenal kemiskinan rohani. Ya, yaitu kesadaran bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Dunia mengenal duka cita karena peristiwa yang menyedihkan, tetapi tidak tahu kedukaan yang merupakan sikap yang diperlukan untuk berbalik dari dosa dan bergantung padanya. Ya. Saudara, keduanya adalah respon yang tepat terhadap Allah dan rencananya memberikan penghiburan bagi mereka yang sungguh membutuhkan Dia. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, karakteristik dunia penuh amarah, disertai sikap kasar dan orang yang suka bermain kuasa, dan sebaliknya yang lemah lembut berbahagia karena ia memberi diri dikuasai oleh Tuhan. Ya. Ia dapat menunjukkan kendalinya atas kemarahan pada waktunya karena kerendahan hati dan ketundukannya di hadapan Tuhan. Ya. Saudara, dunia tidak dapat mengerti kepuasan sejati yang didapat dari menerima kebenaran Tuhan dan membagikannya kepada sesama. Ya. Kebahagiaan surgawi memiliki karakteristik memberi perhatian terhadap mereka yang sengsara, ya, atau membutuhkan, ya, pertolongan dari kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan, orang dunia merasa berbahagia jika kepentingannya terlayani, ya, meski untuk itu orang lain teraniaya. Saudara, sebaliknya kebahagiaan surgawi meliputi orang yang terus-menerus disucikan, sebab kondisi-kondisi bahagia yang diwujudkan dalam kehidupannya sehingga ia dapat melihat Allah di tengah dunia. Ia membawa damai kepada sesama manusia karena damai Allah ada di dalamnya. Juga saat ia harus menerima aniaya oleh karena imannya. Ya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kebahagiaan sejati adalah anugerah, juga karakter surgawi. Saat kita memberi diri dibentuk oleh Kristus sehingga karakternya terwujud dalam kehidupan kita, saat itu pula kita mengalami kebahagiaan sejati. Ya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, jadi kebahagiaan sejati itu terbentuk dari karakteristik surgawi atau karakteristik Kristus, ya, terwujud dalam kehidupan kita. Sifat-sifat Allah, sifat-sifat surgawi terwujud dalam kehidupan kita, lalu kita implikasikan, lalu, ya, karakteristik ini kita salurkan, kita nyatakan dalam kehidupan di mana kita berada, sehingga melaluinya kita memiliki yang namanya kebahagiaan sejati. Ya. Jadi karakteristik ini, ya, berguna bagi orang lain. Ya. Karakteristik ini, ya, bisa terwujud dalam kehidupan orang lain. Ketika kita memiliki karakter Kristus di dalam diri kita, ya, kita menyalurkan lagi kepada orang lain. Orang lain dapat merasakan karakteristik Kristus
menjadi berkat, kita salurkan lagi kepada orang lain? Pernahkah kita merasa waktu kita menolong orang, waktu hidup kita menjadi berguna bagi orang lain, pernahkah kita merasa bahwa ini adalah sukacita yang luar biasa? Bahwa kita bisa menjadi berguna bagi orang lain karena kita memiliki karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu karakter ini kita salurkan bagi orang lain dan mereka diberkati karena kehidupan kita. Pernahkah kita merasa kebahagiaan seperti ini? Kebahagiaan ini kita tidak ditemukan dalam kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Apakah mereka bisa bahagia yang di luar Kristus? Bisa. Tapi kebahagiaan mereka semu. Kebahagiaan sejati, damai sejati, sukacita sejati hanya ditemukan di dalam Kristus. Hanya ditemukan dalam karakter Kristus. Yang karakter ini kita miliki dan kita memiliki kebahagiaan ini, sukacita itu, bahagia itu. Karena kita memiliki karakter Kristus, lalu melalui karakter ini tersalurkan kepada orang lain, kita menjadi berkat bagi orang lain. Ini sukacita yang luar biasa. Saudara dikasih oleh Tuhan, kebahagiaan sejati adalah dibentuk dari diri kita sendiri, dibentuk oleh Kristus, sehingga karakter Kristus di dalam kehidupan kita ada. Saat itu pula kita mengalami kebahagiaan sejati. Saudara dikasih oleh Tuhan, kebahagiaan biasanya diidentikan dengan segala sesuatu yang membuat kita senang, yang membuat kita tersenyum, yang membuat kita bahagia. Misalnya segala sesuatu yang kita miliki sudah ada. Saudara, namun berbeda sekali dengan arti dan ukuran kebahagiaan yang Yesus utarakan. Yesus mengaitkan kebahagiaan dengan mutu manusianya. Apa itu? Saudara dikasih oleh Tuhan, menurut Yesus, kebahagiaan sejati adalah pemberian Allah kepada mereka yang memiliki sikap hidup yang benar, yaitu mereka yang tidak mengingatkan diri kepada harta duniawi, karena mereka justru akan memiliki harta surgawi. Orang yang berduka cita oleh sebab di dunia tidak memiliki apa-apa, justru akan berbahagia oleh penghiburan surgawi. Orang yang lemah lembut, tidak pernah membela hak sendiri, mereka lah yang mewarisi bumi. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran serta mencari harta surgawi pasti dipuaskan. Orang yang murah hati, membagi-bagikan, bukan mengumpulkan, justru akan menikmati kelimpahan. Orang yang suci hatinya, yang menunjukkan fokus hidupnya kepada Allah dan bukan kepada dunia, adalah orang-orang yang akan melihat dan menikmati Allah. Saudara, sedangkan mereka yang membawa damai dan menebarkan kasih Allah akan disebut anak-anak Allah. Akhirnya mereka yang menderita oleh karena nama Allah, mereka sendiri, Allah sendiri akan melimpahi sukacita kekal kepada mereka. Saudara dikasih oleh Tuhan, ingin kita bahagia? Ini pertanyaan, semua pasti ingin bahagia. Semua pasti ingin mengalami sukacita yang luar biasa. Karena proses segala pencarian manusia adalah pada dasarnya ke sana. Orang yang hidup di dunia ini sampai pontang-panting, berjuang mati-matian, artinya apa? Supaya mereka menemukan kebahagiaan dalam segala kerja keras mereka. Saudara, tapi bagaimana konsep kebahagiaan yang kita pahami? Kebahagiaan yang kita pahami di dunia ini adalah kebahagiaan yang segala kebutuhan kehidupan kita terpenuhi. Harta dunia kita punyai, semua kita miliki. Itu kebahagiaan dalam konsep kita. Semua terpenuhi, hati berat, semua terpenuhi. Kita tidak perlu mikir-mikir susah. Kita tidak pernah memikirkan hal-hal yang sampai membuat kita bingung. Karena kebutuhan kita belum terpenuhi dengan sepenuhnya.
dikejar oleh orang. Tetapi apakah kita mengerti sebenarnya kebahagiaan dalam konsep Alkitab itu seperti apa? Ya. Saudara, kebahagiaan di dalam Alkitab dikatakan seperti demikian. Kebahagiaan adalah mereka yang diawali dengan pertobatan, yang dilanjutkan dengan hidup yang memiliki orientasi hanya untuk menyenangkan hati Allah. Beda ya, sangat berbeda. Ya. Alkitab mengatakan kalau kita melihat bahwa kebahagiaan harus dengan harta benda, maka itu salah. Ya. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya yang Yesus katakan, yang Alkitab tuliskan bahwa kebahagiaan itu adalah mereka yang memiliki pertobatan yang sejati, lalu melalui pertobatan itu mereka memiliki orientasi hidup hanya untuk menyenangkan Allah. Luar biasa ya. Alkitab melihat bahwa kebahagiaan itu, orang yang memiliki kebahagiaan sejati adalah mereka yang sudah hidup dalam pertobatan. Lalu dalam pertobatan itu mereka memiliki orientasi hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Hal yang lain adalah hal yang berikut. Tetapi yang pertama adalah mereka yang bertobat lalu dalam hidupnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita mirip dengan Tuhan, dan sifat-sifatnya yang lemah lembut, bukan keras hati, lapar dan haus akan kebenaran, ya. Bukannya kecemaran, murah hati, bukannya kikir atau tamak. Itulah jalan bahagia, jalan penuh tuntutan harga yang harus dibayar, namun ya, dengan hidup penuh dengan pembentukan Tuhan. Karena itu, saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar hidup bukan untuk diri sendiri saja, melainkan untuk Allah. Kebahagiaan sejati hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang memfokuskan hidupnya kepada Allah. Ya. Jadi berbeda sekali konsep yang kita pahami, konsep yang dipahami oleh dunia sangat berbeda sekali. Dunia memandang bahwa kebahagiaan itu adalah mereka yang terpenuhi secara finansial, terpenuhi segalanya. Tetapi kita bilang bahwa kebahagiaan sejati adalah mereka yang bertobat dan mengorientasikan hidupnya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Hidupnya yang semakin dekat dengan Tuhan, hidupnya yang semakin serupa dengan Tuhan. Sifat-sifatnya Tuhan yang semakin lemah lembut, sifat-sifatnya yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka yang murah hati. Ya. Itu yang dikatakan Alkitab bahwa mereka ini yang memiliki kebahagiaan sejati. Sudah dijelaskan pembacaan kita, jelas sekali. Ucapan-ucapan bahagia. Ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat 12, luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Mari kita menjadikan ciri-ciri khas Tuhan itu ada dalam diri kita, ada dalam kehidupan kita. Dengan bagaimana? Dengan seperti apa? Kita menjadikannya sebagai pola hidup yang baru dalam kehidupan kita. Ya. Pola hidup yang seperti apa? Coba perhatikan. Ya. Dikatakan bahwa orang-orang yang bahagia, yang sejati, memiliki kebahagiaan sejati, dikatakan bahwa mereka adalah yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Mereka yang selalu ingin serupa dengan Tuhan.
mereka yang memiliki hati yang lemah lembut seperti Tuhan. Ya. Mereka yang berhati murni. Ya. Mereka yang memiliki hati yang damai. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya. Ini yang dikatakan, yang disebutkan di dalam Alkitab, ciri-ciri orang yang memiliki kebahagiaan sejati. Mereka memiliki karakteristik ini. Nah, saya mengajak kita semua untuk memiliki pola hidup yang baru seperti ini. Kita boleh mencari kebutuhan kehidupan kita. Memiliki harta tidak salah. Memiliki uang yang banyak tidak salah, justru baik. Kita membutuhkan itu. Tetapi kalau kita menjadikan dasar bahwa dengan harta benda yang kita miliki, kita akan bahagia. Kehidupan kita terpenuhi, kita akan memiliki kebahagiaan sejati. Itu salah. Karena kebahagiaan sejati hanya ditemukan bagi orang-orang yang hidupnya sudah bertobat dan hidupnya hanya untuk berorientasi untuk menyenangkan hati Tuhan dan karakteristiknya memiliki karakter Tuhan dalam kehidupannya. Kita tidak salah memiliki harta dunia. Harta dunia maksudnya dalam konteks untuk memenuhi kepentingan kita sehari-hari, kebutuhan kita sehari-hari, tidak salah. Tapi yang paling penting di sini, jika kita ingin menemukan kebahagiaan sejati, kita tidak bisa memandang kebahagiaan sejati hanya karena kita dipenuhi oleh harta dunia. Ya. Orang yang memiliki sifat seperti ini tidak akan pernah menemukan dirinya dalam kebahagiaan yang sejati. Selalu hidupnya tidak damai. Selalu hidupnya tidak akan menemukan sukacita sepenuhnya, damai sejahtera yang sesungguhnya. Karena tidak ada Tuhan, tidak ada fokus hidupnya untuk Tuhan. Karena semata-mata kepenuhan untuk diri sendiri. Tidak ada mencari Tuhan, tidak ada karakter Tuhan dalam hidupnya. Sehingga pencarian apapun untuk menemukan kebahagiaan sejati tidak akan ditemukan. Karena kebahagiaan sejati hanya ditemukan di dalam Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin para pengikut-pengikutnya bahagia, itu pasti. Ya. Namun kebahagiaan itu selalu di dalam Alkitab dikaitkan dengan mutu manusianya, bukan apa yang dimilikinya. Tetapi kebahagiaan diawali oleh pertobatan, perpalingan hidup dari perbuatan, kebiasaan, dan budaya yang salah. Ya. Kesadaran betapa miskinnya kita di hadapan Allah menjadi titik tolak dari proses pemuridan selanjutnya. Yang kelanjutannya masih perlu kita tapaki. Semakin dekat semakin dekat dengan dia, semakin mirip dengan dia, dengan sifat-sifatnya Tuhan, lemah lembut, bukannya keras, murah hati, bukannya kikir atau tamak, berhati murni, berhati damai. Itulah jalan bahagia yang penuh tuntutan harga, namun juga dapat hidup sepenuhnya dalam pembentukan Tuhan. Saudara, mari jika kita ingin bahagia, dan kebahagiaan sejati, kita akan temukan esok bila kita meresponi pembentukan Allah atas kehidupan kita dengan meninggalkan kehidupan yang lama. Mari kita membuat pola hidup yang baru jika kita ingin menemukan kebahagiaan yang baru, kebahagiaan yang sejati. Pola hidup baru itu apa? Dikatakan tadi, hidup mereka yang bertobat lalu berorientasi hidupnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang dikerjakan, baik dalam pelayanan maupun di luar pelayanan, dalam pekerjaan, hidupnya harus berorientasi untuk menyenangkan Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja. Dalam pekerjaan kita, dimanapun kita bekerja, jika kita berorientasi bahwa apa yang kita kerjakan hanya untuk menyenangkan Tuhan, maka itu adalah pelayanan.
kehidupan kita, bahwa kita tidak berorientasi pada hal-hal dunia, tapi kita berorientasi kehidupan kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk memiliki sikap demikian. Hanya dengan demikian kita akan menemukan kebahagiaan sejati bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, sepemilik hidup, akan memberkati hari ini dan menemukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, sehingga iman kita semakin kuat dan kita membawa kebenaran firman Tuhan ini dimanapun kita berada. Haleluya. Amin. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami sudah merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini boleh menumbuhkan setiap pencarian kami, pencarian kebahagiaan kami. Kami menemukan kebahagiaan sejati melalui firman Tuhan hari ini yang sudah disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kami, memberikan kami kekuatan, meneguhkan iman kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya setiap kami yang hari ini sedang mendengarkan, yang sedang duduk di rumah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya boleh meneguhkan firman Tuhan ini, boleh tertanam dalam hati pikiran setiap kami, boleh menjadi subur dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Tak ada satupun yang bisa mencuri kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan Yesus telah meneguhkannya, menanamkannya di dalam hati dan pikiran kami, lalu berbuah banyak dan dapat kami implikasikan dimanapun kami berada melalui perbuatan yang nyata. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam masa-masa pandemik ini, kami sangat berharap bahwa setiap kami dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Tapi jika itu terjadi dalam kehidupan kami terus berdoa. Siapapun jemaat yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan kelemahan tubuh, hari ini hamba berdoa kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Bapak, hamba percaya Tuhan akan menolong setiap jemaat dimanapun mereka berada. Dalam kondisi seperti ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Hamba percaya Tuhan akan memenuhi segalanya. Segala apapun yang dibutuhkan, Tuhan akan memenuhi segalanya. Tuhan akan menyembuhkan setiap kami jika kami mengalami sakit penyakit. Dan Tuhan akan menjaga kami dari segala hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Saya kembali menyerahkan kepada worship leader dan tim musik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi banyak yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih firman pada pagi hari ini sangat memberkati, dan kami yakin dan percaya bagi hamba-Nya akan dipakai Tuhan lebih lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami bersama surga terima kasih atas upaya-Nya pada pagi hari ini. Dan pengumuman untuk sepekan, GBI Rock Juanda tetap mengadakan ibadah secara live dan belum membuka gereja karena situasi masih dikatakan belum cukup baik. Jadi GBI Rock Juanda memutuskan untuk tetap melakukan ibadah live streaming di rumah masing-masing. Demikian pengumuman sepekan. Terima kasih atas perhatiannya dan Yesus berkati. Dan tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan segala ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita akan naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan, dan kita akan memberi yang terbaik di hadapan Tuhan pada saat ini.
Ya Bapak, walaupun Tuhan ini ibadah secara online, tapi kami percaya Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan, tangan-Mu Tuhan akan menyertai setiap kami Tuhan yang beribadah Tuhan. Tangan-Mu tidak pernah lepas, mata-Mu tidak pernah teralihkan Tuhan daripada anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Ya Bapak, saat ini Tuhan, hamba-Mu akan berdoa syafaat. Kiranya Engkau yang menyertai Tuhan, kiranya Engkau yang melayakkan hamba-Mu ini Tuhan untuk bersyafaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Ya Bapak, saat ini kami secara khusus berdoa untuk acara ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau yang terus membimbing kami Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami Tuhan berhenti terus memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau yang akan terus menjalankan ibadah ini Tuhan dengan baik, dengan sangat luar biasa Tuhan. Di tengah keterbatasan ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Ya Bapak, saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk bencana yang sedang kami alami, pandemi krisis ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini semua Tuhan tidak terlepas Tuhan dari seizin-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau pasti memiliki maksud yang sangat baik Tuhan, luar biasa baik bagi kami semua Tuhan di bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa secara khusus untuk Indonesia. Kiranya Engkau yang memberikan berkat Tuhan yang melimpah bagi negara Indonesia ini Tuhan. Engkau yang menyertai pemerintahannya Tuhan, dari aparat teratas Tuhan, pemerintah tertinggi Tuhan, sampai pada susunan terkecil Tuhan, sampai dengan kehidupan keluarga kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Ya Bapak, kami juga berterima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu Tuhan di ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam doa-doa syafaat kami, walaupun ini kurang Tuhan dari kata sempurna, tapi Tuhan Engkau yang akan menyempurnakannya. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kami berdoa juga Tuhan, Tuhan hamba-Mu, mereka yang telah berjerih lelah untuk melayani pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya dimanapun mereka berada, tangan Tuhan pasti menjamah dan memberkati mereka, memberikan kepada mereka kekuatan untuk tetap teguh dalam iman percaya, mengiring Engkau Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.